Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-ga'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah amma ba'du. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebagian kaula amul jaki, keluarga besar persaudaraan setia hati Ternate. Tarate. Iya Ternate. Pokoknya beli traktor lagi. Mudah-mudahan pada epokan ini, perkumpulan ini Allah berikan barokah. Pengurusnya Allah berikan hidayah oleh Allah sehingga bisa membimbing sampai memberikan manfaat bagi bangsa, negara, bermanfaat urusan dunia, bermanfaat urusan akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ini ngaji sekejap kali itu ampun sore ngaji sekejap malar moga barokah. Tolong aing butol, siapa ki aing butol, apa sih iki ceramah catet kayak ngain sebelum totok, apa sih iki ceramah kak Dinto catet, terutama si kelampi nang jeleng dia catet kayak ngain, buka habisnya ketik aneka nasihat. Tujuannya kita berikan kepada kalian semua supaya jadi orang yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dicatat, diingat-ingat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah yang tersirat di dalamnya sehingga menjadi manfaat zahir batin dengan fokus. Satu komentarnya. Hari ya. Asirat dulu. Mon kabin si angge jurus jom. Gaya bebas sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan lagi rezeki. Jadi ngabus dunia bener sana. Ngaji catat kayak ngain malar muka barokah, malar muka manfaat. Amin Allahumma. Bon, ini Rasulullah SAW bersabda. Jadi acara ini dibuat untuk supaya memperingati bagaimana leluhur, bagaimana sesepuh kita, mereka menguatkan dirinya, memperkokoh dirinya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dikatakan bahwasannya dawuh Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk itu tanggungan Allah, jaminan Allah dalam urusan hidupnya. Fahabbuhum ilallah. Dan orang yang ditanggung, orang yang dijamin oleh Allah, meresah, saya pilih receke, kan dia ngambil oleh BLT. Nah, si paling cintain orang si oleh BLT dari Allah dia siapa? Anfa'uhum li'iyali, si paling bisa beri manfaat ke si lain. Manusia sepakan karena manusia saya cintain adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Aneka orang yang cintain kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam silatnya aneka apa beda dalil lebih? Apa beda manfaat apa? Islam itu mengatur. Bahkan dikatakan bahwasannya visi misinya Rasulullah itu adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Ngatur urusan dunia sekiranya sempurna, ngatur urusan akhirat. Jangankan urusan perang bela diri, jeding, tojuk neng jeding, diajarin di Nabi. Kemudian sahabat, allamani Rasulullah kulla syai' hatta julusu fil khala'. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semua sesuatu, bahkan
yang tidak terlintas dalam pikiran manusia. Ajruk pong ning jedik iajerin. Tak usah masang kuda-kuda ning jedik. Romantis itu. Paham ya? Jadi urusan kamar mandi pun sama Islam diajari, apalagi bela diri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min gawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahad min mu'min dhaif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Tapi terus diteruskan oleh Rasulullah, wa fi kullin khair. Tapi setiap mukmin itu bagus. Mukmin dia mapan, kemun bedereng mukmin si tak cengeng, tak nangisan, kuat. Maka apa? Itu orang mukmin mendapatkan dua keistimewaan. Mukmin yang kuat istimewanya dua. Apa? Itu adalah mukmin yang baik. Kenapa? Berarti dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain dengan kekuatannya. Yang kedua apa? Ahad, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kula dipesen karena kan tokon sore tak kok malam kelu iki. Ini kula pesen dek kanca-kanca perguruan Kadinto singkatan apa? PSHT. PSHT. Kula pesen kanca-kanca. Bukan cuma yang ada di sini, di seluruh Indonesia. Yang sudah mulai menyebar ke daerah-daerah persatuan ini, kula pesan 5 pesan di dalam acara tahun ini. 5 pesan. Apa yang pertama? Ini. Yang pertama adalah an-niyah. Niat becek. Niata becek niat. Ada apa? Gusti Kanjeng Nabi ampun ajabu, innamal a'malu binniyat. Semua tingkah laku, semua gerakan itu nilainya di sisi Allah tergantung niat menggerakkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang gerak-geriknya pindah di satu daerah ke daerah lain, masuk ke satu golongan ke golongan yang lain, ilallah wa rasulih, karena Allah, mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan ridho Rasulullah. Artinya gerakan kalian kalau niat, duduknya kalian, gerakan kalian, kumpul kalian, niatnya diperbaiki, maka niat itu akan membuat gerakan kalian menjadi ibadah. Faman kanat hijratuhu lidunya. Ada orang yang pindah, yang bergerak ikut kumpulan, tujuannya dunia. Ini diingatkan sama Nabi. Untuk dunia. Kenapa? Saya kalau masuk persatuan ini dipandang orang, saya mau buat sendiri, nanti dapat rezeki, bisa kaya. Nah, faman kanat hijratuhu lidunya. Kamu masuk ke tempat ini untuk mencari dunia, au imra'atin yankihuha. Atau karena apa? Saya masuk perguruan itu karena pacar saya ada di situ. Ya, banyak ya. Nggak tanda kabin direng itu kang silat tetapok menol. Iya lah, nggak kabin jadi dungan. Paling bengal mencaki bereng, mau mencak cetak. Akan tak lu pada ini dari mana? Iya tak kabin direng ini silat. Seborang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu lidunya. Siapa orang yang masuk organisasi, mengikuti gerakan di dunia karena urusan dunia, au imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang dia inginkan. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Dikatakan bahasanya ini hadis terjadi adalah Muhajir Ummu Ges. Bade seorang janda. Janda ini ada di Madinah. Ini orang jatuh cinta sama janda yang ada di Madinah. Kemudian dia ini surat-suratan kepingin ketemu. Kemudian dengar kabar Rasulullah akan hijrah. Sehingga si perempuan ngomong, kalau kau cinta sama aku, ikuti rombongan Muhammad.
ikut rombongan ke sini, nanti kita akan menikah. Di tengah jalan, karena ini rombongan Nabi, nggak ada yang masuk rombongan orang mulia kecuali jadi orang mulia. Dan mereka guru jika ada santrinya nggak menginginkan santrinya salah niat melenceng jadi orang yang salah, yang jelek. Sehingga di tengah jalan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih. Siapa orang yang ikut aku sekarang hijrah karena ridho Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu lidunya. Siapa orang yang nyari dunia, au imra'atin yang kiwa, atau orang bini sih, karena orang bini hijrahnya langsung dia sadar. Fahijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan hijrah mendapatkan cuman apa yang diniati, keagungan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mendapatkannya. Maka dari Kak Dinto, si pertama udah pesen ke Kak Dinto apa? Becek nih tabet. Ini lagi ada 5 faedah tentang niat. Ada 5 faedah tentang niat. 1, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Ini ada 5 catatan penting tentang niat. 1, an-niyah mafiyah. Niat itu adalah kendaraan. Niat itu apa? Apa niat? Niat itu kendaraan. Dengan niat itu kamu bisa sampai kemana tujuan kamu. Jadi becek niat karena niatnya ke kendaraan. Artinya kendaraan apa? Dengan kendaraan kita mudah kemana yang kita tuju. Begitu juga dengan niat. Pasang niat yang baik, semua perjalanan kamu akan menjadi mulus karena semua tergantung niat. Yang kedua, manfaatnya faedah tentang niat. Yaj'al gimma kulla syai' bihi. Allah menjadikan harga sesuatu itu dari niat. Niat itu membuat sesuatu berharga. Sholat subuh sama sholat duha, apa bedanya? Niat. Tidak ada bedanya sholat subuh sama kunut. Hilang ulama. Selain Syafi'i nggak pakai kunut. Syafi'i sama tak kunut ya tak apa-apa, tak betul sholat. Artinya apa? Yang membedakan niat. Duhur, asar, maghrib, isya, apa bedanya? Niat. Puasa sunnah sama puasa wajib, apa artinya? Niat. Makanya niat itu menjadikan harga sesuatu ada di dalam niat. Yang ketiga, yudha'iful amal. Niat itu bisa menggandakan amal. Satu niat, Satu niat, amalnya 10, pahalanya cuma 1. Satu amal, 10 niat, pahalanya 10. Karena niat itu bisa melipat gandakan amal. Di Yaman itu kalau ada anaknya mau ke masjid ditanya, mau kemana nak? Mau ngaji di masjid, Pak. Duduk, jangan lihat ngaji. 1, niat ketemu orang soleh. Niat mempelajari ilmu agama. Niat di jalan kalau ada orang buta, orang tolong. Niat iktikaf di masjid. Niat ini 1 amal 10 niat, pahalanya jadi 10. Makanya innamal a'malu, amal tergantung niat itu melipat gandakan amal. Yang keempat, yaj'alul mubah ibadah. Barang yang remeh jadi mahal karena niat. Yang mubah jadi ibadah karena niat. Makan, apa pahalanya makan? Mubah kok. Kemudian makan, tak makan jangan sembilan. Tapi siapa orang siapa orang makan karena niat untuk menguatkan. Saya kalau makan saya niat ya Allah, saya niat makan supaya saya niat kuat untuk ibadah, hadir majlis, sholat tahajud. Niatnya baik, maka makan yang mubah bisa menjadi ibadah. Kalian yang cuma gerakan biasa. Tapi ketika kalian ngomongnya, ya Allah, saya niat supaya saya ini niat ibadah. Dengan saya ini saya niat untuk sehat. Saya niat kalau ada dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh ulama, ingin berkhidmat, maka setiap gerakan kamu akan berbentuk ibadah. Tidur, niat dapat ibadah. Tidur, niat dapat ibadah. Menurut lambak orang soleh, jangan sok pengen jadi orang soleh. Orang soleh itu berat, nggak akan kuat. Biar aku saja.
Jadi ring sondele berdanyo. Tiki akhirnya ber. Namanya tahu, Allahumma Ahmad. Dulu ada satu kiai, dia ini habis berdakwah, lama nggak ketemu istrinya pulang kerong, di kerong kak dito langsung binina esosor, nyosor ke binina, tak niat, nyiom binina tak niat. Jadi kerongan, kelopain tak niat, nyiom binina. Derajatnya kiai ini diturunkan oleh Allah, tak bisa tembus kecuali ibadah setahun. Insya Allah nyium dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara apa? Nyium istrinya nggak pakai niat. Diturunkan oleh Allah derajatnya. Makanya hati-hati. Niat ini sangat penting. Nah, yang kelima catatan tentang niat. Apa? Yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima catatan niat adalah sampian kalau bingung caranya niat, yaitu niatlah sebagaimana guru kalian niat. Muassis padepokan ini, muassisnya buat ini ikhlas. Maka lillah dama wattasal. Semua yang dibuat karena Allah itu akan kekal. Satu abad sulit loh, padepokan bisa sampai 1 abad ini mustahil kalau bukan pendirinya, fondasinya kuat. Jadi sampean ketika niat gerakan, ini kata Habib Ali Habsyi. Apa kata Habib Ali Habsyi? Jika kalian tidak bisa niat, niatlah kalian sebagaimana aku niat. Jadi sampean kalau mau bergerakan, jangan dikira gerakan gini nih biasa, lah, ada nilainya, ada maksudnya, ada tujuannya, paham ataupun nggak paham. Fa innahu sirrun latifun an jami'in nasi yustar. Kelihatan orang soleh itu terkadang ada sesuatu yang tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali yang buat gerakan itu. Jadi ketika kalian mulai, saya pesan kepada pengurus semuanya, setiap mau mulai gerakan tolong dibimbing teman-temannya. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita niat gerakan kita sebagaimana muassis awal menggerakkan tangannya kakinya untuk gerakan seperti ini. Kita niat sebagaimana niat guru-guru kita. Al-Fatihah. Gerakan, setiap gerakan kamu masuk kepada gerakan daripada guru kamu. Paham ya? Jadi diingatkan, jangan cuma apa gitu. Jangan dikasih nih, karena pendiri kalian ini orang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin kekal 1 abad kayak gini. Coba kamu buat 5 tahun, wah kacau. Lagi partai-partai loh. Oh, ganti presiden, ya kedua tandingan, ya juara, ya menang, juara. Kenapa ya itu? Tapi ini bukan karena tujuan dunia, bukan tujuan apa. Tujuannya membela agama dan tujuannya karena Allah. Maka lillah damah wattasal. Semua yang karena Allah akan langgeng dan akan terus bersambung sampai hari kiamat insyaallah. Amin Allahumma. Paham ya? Jadi yang kelima apa? Niatlah kamu sebagaimana niat guru-guru kami. Yang kedua, pesan saya kepada teman-teman yang pesan saya yang kedua apa? Dari kibir. Jangan sombong. Ya. Orang lagi sapu poteng aman itu loh, wah apa sih betul jadi celok itu, iya ada iya tinggal tawuran tak tahu jurus semua aku ketepol dia. Jangan sombong. Kadang ada orang itu yang suka settingan. Jangan gerakan yang bukan karena Allah, nggak akan. Gue nggak akan hibur aja, hibur dulu dan masuk anu. Jogen di pan. Kalau kipo sapu pentong tolong dia. Sakit. Ini tak usah. Ya dari kibir. Jangan sombong. Paham ya? Dengarkan. Dikatakan bahasanya salah tas'al anhum. 3 orang jangan pernah tanya kebaikan orang itu. Artinya 3 orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau orang saya tanya, ada orang yang tadi bagus. Tadi apa? Telur orang tadi bagus. Situ. Rajulun yunaji Allah fi kibra'i.
Seseorang yang mencoba mengambil sifat sombong dari Allah. Sombong itu yang pantas Allah. Selain Allah gak pantas. Apa kata Allah? Al-kibru ridai. Sombong adalah hiasanku, sifatku, bajuku, keagunganku. Sombong, man naza'a minni khasamtu. Siapa yang mencoba melirik, mengambil, khasamtu, aku Allah akan memerangi dia. Kurang apa Pak? Namrud Pak. Namrud itu sampai kan cuma kembangan. Namrud ini sudah manusia separuh dewa. Apa Pak kepada separuh dewa? Mana paham kan? Itu Namrud kawin sama jin. Manusia separuh jin, itu Namrud. Separuh manusia, separuh bangsa jin, Namrud. Sehingga ngaku Tuhan dan menguasai. Makanya yang menguasai dunia ini ada 4. Yang menguasai dunia ini ada 4. 2 muslim, 2 kafir. Ini kuneku perguruan dia. Menguasai dunia. Yang muslim Dzulkarnain. Dzulkarnain itu dapat julukan Dzulkarnain ada beberapa pendapat. Yang pertama karena di kepalanya ada 2 benjolan, namanya Dzulkarnain. Orang itu artinya tanduk, 2 tanduk. Ada yang mengatakan ini yang mau tamat Dzulkarnain. Kenapa? Karena dia menguasai timur dan barat. Dari timur sampai barat, tanduk timur, tanduk barat dikuasai. Makanya beliau mendapat julukan Dzulkarnain. Ini yang menguasai bumi. Kedua, Nabi Allah Sulaiman, muslim. Yang ketiga dan keempat kafir. Siapa? Namrud. Raja Namrud ini menguasai dunia. Tahu? Dari sombongnya Raja Namrud sampai mengatakan semua orang yang hebat kelemahannya itu di bidangnya. Makanya jangan sombong. Sampai tahu bengkel sepeda motor. Yang pinter lakin kaki si tempat bengkel cuma cowok sepeda lakin kaki. Sisa adalah rosak. Benar iya tempat padahal tukang. Tukang bangunan, bangun hotel bisa. Cuma bengkel gede ada. Tinggi. Semua orang yang ahli di bidangnya kelemahannya di situ dia. Tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Maka dari itu jangan sombong. Yang keempat, siapa yang menguasai dunia? Bukhtansor, kafir. Menguasai dunia. Sombong, Raja Namrud. Karena sombong, nggak perlu ngirim malaikat berbaris-baris. Apanya mana? Lala ekotoin di malaikat. Kakek soro nyerang Namrud. Siap. Mendarat di irungan Namrud masuk kakek. Namrud itu tidak bisa tidur kecuali dipukuli oleh 70 daripada pasukannya. Patapor bisa sedang kuak, Pak Ajo, kuak, baru bisa tidur. Jodoh sejok, baca patapor boleh. Apa? Karena mulai patapor, lala sebenarnya anu mereka pelengan tinggi mereka. Tedung sejam lala. Jodoh boleh, patapor boleh. Kenapa? Sombong. Tahu ya? Jangan sombong. Kalian yang pokok wah betul. Kening setruk. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Nah, jangan tanya kepada 3 orang ini. Tidak ada kebaikan dari 3 orang ini. 1, orang yang mau mengambil daripada kesombongan dari Allah. Kedua, rajulun sakun fi amrillah, orang yang ragu dengan perintah ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah dia ragu. Ini orang nggak ada baiknya. Yang ketiga, al-qunut min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jangan mengharap baik dari 3 orang ini. Ada kebagusan. Makanya jangan sampai sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa penyebab sombong? Ada 4, ada 5. Penyebab sombong ada 5. 1, harta. Apa? Namanya wise. Sombong, ibu. Orang lagi dihitung ya. Ini mau kita akan pergelang dulu biki. Anteng dulu kilo, menjelur dengan ini. Kurang apa korun itu? Kurang kaya apa korun? Tapi dijatuhkan Allah. Paham ya? Yang kedua, al-buah, kekuatan. Pulang kuat, pulang sakti.
keteguk, lecah oleh ada. Jangan. Manusia itu sudah ada kadar expirednya itu sudah ada. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa orang yang aku tambah umurnya, aku kurangi kenikmatannya. Ayo si sepuh dari anu dia pun, si bong sombong lah bu, jadi ketua si bong sombong setia mula anu. Muhammad Ali lo petinju orang apa? Dia jadi setia dia jadi ada. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Makanya orang itu nggak boleh Siapa? Orang yang ditambah umurnya dikurangi kenikmatannya. Dan sombong tidak ada mulianya. Tapi orang yang tawadhu. Coba lihat. Dengerin. Saat kalian ingin tahu ini pesilat hebat atau tidak, itu lihat dari gerakannya. Mon pesilat kita hebat, bodoh anu anak binian biasa nu. Apa lagi? Kalau tak hebat juga. Bodoh pere pecah sih. Nah dia kau jadi jangan orang itu tambah hebat, dia itu tambah malu. Kita lihat orang kalau tambah alim, ada orang salah ya. Coba santri segi muraja. Bodoh orang yang macam sama. Astagfirullah. Hada qaul mukhalif mujtama. Nggak hanya Mike Tyson, pernah nih Mike Tyson ni? Di mana ada Mike Tyson punya gaya? Jalan dari dia cuma sok. Mah, kayak gini, cuci kok tak bisa. Orang kemasukan mungkin sih ya, mama mungkin. Ya, jangan som. Di antara penyebab sombong harta, yang kedua kekuatan. Jangan, kekuatan cuma punya Allah. Kemanusiaan tambah lemah, Nah, yang ketiga ilmu. Kadang di ilmu sombong. Bulan di ilmu tak sombong dia ada di ayano ada penyebab sombong. Keempat, amal ibadah. Di amal benar di ibadah. Ini kasih gawe sombong. Yang kelima, nasab. Karena nasab mulja, keturunan yang mulja, sombong. Ini penyebab sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bahayanya sombong? Lihat. Bahayanya sombong. Siksaan bagi orang yang sombong. Satu, nak tugas dia akan dibatalkan semua keinginannya, cita-citanya, keinginannya dibatalkan. Apa yang diharapkan tidak akan bisa sampai. Kedua, hijab an ajaibi sun'atillah, ditutup daripada keajaiban yang Allah siapkan di alam. Tak oleh ngabes keajaiban Allah di alamnya. Apa? Pola sombong. Ini hukumannya. Yang ketiga, zawalun ni'am wa hululun nikam. Hilangnya nikmat. Yang biasanya willy kalau sombong ada apa kecelakaan tak ada. Begini kering penyakit langsung perot tak ada. Tidak bisa sombong. Orang kalau sombong Allah akan cabut. Innal ma'asi tuzilun nu'am. Dan yuzilun ni'am. Karena orang yang sombong, orang yang bermaksiat melawan Allah akan cabut kenikmatannya. Silat kamu kena stroke. Orang sakti namun kering stroke. Tak bisa. Kering kencing manis, kencing anu ada. Jangan sombong. Yang keberapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, mu'adzab fil qabr, akan mendapat siksaan yang pedih di alam kubur. Yang kelima, khasaf 'alal 'ard, akan tenggelam dimakan bumi. Orang kalau sombong, hukumannya tenggelam dimakan bumi. Baik namanya, organisasinya, atau dirinya, atau hartanya, kelunyok dimakan. Berapa banyak orang yang sombong dulu di atas bumi ini, mana sih? Ditelan dulu. Yang keenam, ba'atsallahu fi halati dzilla wal mahana. Dari kiamat orang yang sombong
Di bumi jalannya gini, nanti dari kiamat jalannya sangat hina, lebih hina daripada orang yang sangat hina di dunia. Yang ketujuh, haram alaihi al-jannah, diharamkan oleh Allah masuk surga. Tak bisa masuk surga. Kenapa? La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min qalbi minal kibir. Siapa orang yang di hatinya ada sombong satu kecil aja, Allah akan haramkan dia untuk masuk ke surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Nah, bagaimana deh cara ngobati kalau sudah ada orang sombong? Ada 4. Duduk dengan guru. 2. Sering duduk dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah, sering bantu. 3. Melihat ancaman bagi orang-orang yang sombong. 4. Belajar tawadu walaupun dengan paksaan. Engkau penitang keras dan engkau suruh laporan. Lah iya apalah. Dengan memaksa belajar tawadu, insya Allah sifat sombong itu ada. Saya sering menceritakan Habib Abdullah Al-Idrus, ratunya aulia, Sultanul Malak Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Ini Habib ratunya para habaib, ratunya aulia. Beliau dipuji orang di mana-mana. Beliau ingin mematikan hawa nafsunya ya, tidur di tempat sampah 3 tahun. Tedung di tempat sampah. Makan yang bukan makanan manusia 2 tahun. Habib Abdullah Idrus. Kenapa? Gak mau sombong. La ilaha illallah. Yang ketiga, saya pesan kepada teman-teman yang ada di PSHT. Ini saya tak pernah muncul, kok ya tak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, apa pesan saya kepada teman-teman adalah tuwazinil ghadab. Bisa mengendalikan marah. Tahu ya? Harus bisa mengendalikan. Oh iya. Enggak sembarangan. Dengarkan. Paham ya? Dikatakan dengarkan. Orang kuat itu bukan yang bisa mukul orang. Kata Rasulullah, laisa sadidu bisur'ah, walakin asyadid alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa memuaskan, mengeluarkan amarahnya, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya ketika dia dalam keadaan marah. Ini orang hebat. Gak sembarangan. Gak mungkin bisa sakti kalian kalau masih punya amarah. Sampai tahu? Diceritakan ada seorang apa namanya santri belajar sama gurunya. Kalian Syekh, ajarkan kepadaku Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam itu tidak usah gerakan gini, kepanjangan kalau gini. Ini kan gerakan zahir. Ismullah Al-A'zam itu cuma gerakan lidah. Kun jadi koceng, jadi koceng. Tekos, jadi tekos. Itu Ismullah Al-A'zam tidak disebut kecuali langsung jadi. Nanti pengocak menjadi macam. Datang ke saya Galia Syekh. Saya kepingin sambilan belajar Ismullah Al-A'zam. Kata saja sungguhan. Iya. Coba kamu duduk di pasar sapi, duduk di paling ujung, kamu duduk di situ baca sholawat 100 kali atau 1000 kali baca. Siap Syekh? Sambil berdiri ya, jangan bergerak, kaki satu. Siap. Berdiri. Allah Ta'abid bertentara. Tentara lebat melihat kaju. Beda pakto. Mekol kaju liek saya gitu ya. Jangan si tentara. Berapa harganya? 7.000. Kemarin 3.000, sekarang 7.000. Ditendang di tentaranya. Bus. Robu. Enggak, saya beli 2.500, angkatkan ke rumah. BBM naik tuan, nggak bisa. FPO lagi, ya saya kocak BBM beli nyindir panitia deh. Sebuah orang gitu, siapa masuk hati nih ya? Kamu slogan nggak berarti. Tak niat nyindir semua orang tak nyindir nabrak gitu.
Salah kok drama. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Akhirnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya si orang yang baca sholawat itu kurang ajar. Tentara nggak kenal. Masa yang namanya orang yang namanya orang tua ditendang disiksa, dibatalkan baca 1000 lari ke guru. Enggak ya Syekh, nggak usah nunggu waktu, nggak usah nunggu apa. Sekarang ajarkan kepadaku Ismullah al-A'zam, saya akan amal ma'ruf nahi mungkar sekarang. Nah, itu tenang, tak bisa. Jangan kau mengganggu gejolak hatiku melihat kemaksiatan kepada Allah. Arab Bunten ke ampun ke cek kerja ini cek lagi. Kau jadi lagi Arab tu ajarin tulis Ismullah Arab apa? Makin pada orang yang terdolimi di mana? Orang yang terdolimi di pasar. Saya mau bantu orang tua gini. Sifatnya apa? Jualan lu bajunya kayak gini. Akidah dulu. Wah, kenapa Jom? Kamu tahu orang tua itu siapa? Siapa? Itu adalah guru saya yang mengajarkan kepada saya Ismullah al-A'zam. Ciri-ciri. Beliau mengatakan dinasihati Jom, tidak bisa mendapatkan daripada Ismullah al-A'zam kecuali orang yang memiliki daripada 3 sifat. Sabar menahan amarah, lemah lembut, kasih sayang. Mon orang adi telo ada jong kuru bisa beli jong. Arwatang kuru selendang apa jadi koceng bisa jong. Tapi bukan sifat seperti itu. Paham ya? Makanya bukan seorang kesatria yang bisa membunuh musuhnya, membuat musuhnya hina dan masuk neraka. Tapi seorang kesatria adalah yang mampu menjadi sebab hidayah musuhnya masuk surga sebelum dirinya. Aneka kesatria. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin bisa maten. Apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis itu cuma pengen orang itu mendapatkan mendapatkan neraka. Lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda setong saya tanya, Syekh, gimana sih? Ini orang-orang kampung teman saya ini neraka. Kenapa? Nggak sholat, nggak jumatan. Bagaimana caranya saya? Apa fatwa sampean saya? Apa yang harus saya lakukan kepada tetangga saya yang nggak sholat? Apa yang harus saya lakukan? Apa kata saya? Yang harus kamu lakukan adalah satu. Apa? Cari solusi supaya mereka datang ke masjid. Loh, beribadah doa celaka. Kalau kamu mendoakan dia celaka masuk neraka, apa bedanya kamu sama iblis? Iblis itu mengarap manusia masuk neraka. Yakin dan makanya pangastet lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Muhammad Al-Haddad beliau pernah mengatakan bahasanya apa? Ummahatul Fadail. Pusat daripada kebaikan itu ada 3. Nih, diamalkan. Pusat kebaikan ada berapa? Pusatnya kebaikan ada berapa? Pusat kebaikan ada 3. 1. Apa? Tarkul jidal ma'a taharatil qalb. Meninggalkan perseteruan dan berusaha menjaga hati. Ini bagus. Bagus tahu? Sampai sampean bener sampean salah. Iya, seorang ini. Kedua, kadhimil ghaib, menahan amarah. Orang yang kuat menahan amarah ini adalah pusat daripada kebaikan. Yang ketiga, al-ihsan ila dhalim, berbuat baik kepada orang yang kita dolimi, atau membuat baik kepada orang yang dolim kepada kita. Ini beda orang yang nyakitin kita buat baik sama dia. Ini terbaik, bukan hina, bukan sebuah menang-menangan, tidak. Ketika orang dolim sama kita balas dengan baik. Ini adalah pusat daripada kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya, maka dari Kak Dinto para sete ini jangan pernah sombong. Nah, makanya dikatakan bahasanya ada 5 yang tidak kekal. Di dunia ini ada 5 yang tidak kekal. Yang tidak kekal ada berapa?
Yang pertama dillu syams, jeung beujeuh matahari, ini tidak kekal, satu saat akan hilang. Yang kedua, dulmul malik, dolimnya seorang pemimpin, tidak kekal, pasti ada lengsernya. Ketiga, ikhaul jahil, menjalin persaudaraan dengan orang yang bodoh. Benar yang butuh ya kekecah, tak kekal. Keempat, madihul kadhib, orang yang pemuja, orang yang suka muji tapi suka bohong, nggak kekal, satu saat akan mencaci. Yang kelima, iskun nisa, orang yang gila perempuan, orang yang pecinta wanita, gak mungkin kekal. Kenapa? Karena rembini tak terus, rembini tak terus. Lagi nyai mbak itu roti nomoreng, lembut zaman belum roti nomoreng. Setia tak ada. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang keempat? Yaitu adalah hisnul batin, benteng batin. Kalian jangan cuman dohir yang diri, batinnya juga. Kadang ada orang keropos batinnya, dohirnya. Apa jangan sekolah lambat min sana in kukurisano, apa itu? Apa? Di dalam tubuh yang sehat. Bahasa apa min sana in kukurisano? Bening berdua bening. Bener aja nanya. Bener kan? Hisnul batin. Tinggal sedikit. Apa saya lanjutkan ya? Eman mau tak nyambung. Masuk gua dulu. Hisnul batin. Kalian juga harus membuat kekuatan batin. Jangan buat kekuatan badan, kekuatan batin. Orang kalau batinnya kuat sebenarnya salah. Kalau dohir kuat, batin belum tentu kuat. Tapi orang kalau batinnya kuat, badannya kuat. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah jenabah 60 atau 70 kali dalam satu malam. Keluar mandi seorang inzal. Allahu Akbar. Dari mata kalimat takbir bajal inzal keluar mandi kan. Sebidet kali. Kake pak kali numpak siroda. Kenapa? Kuat. Kekuatan dohir itu tergantung daripada kekuatan batin. Abi Suja singaran kitab itu. Takrib besar. Ketika ada tamu pengen nyari Abi Suja, semangki tua esong kuning kakek Abi Suja, bukan aku anaknya. Nggak remah Abi Suja. Cowok Abi Suja ki ngodek gigi kena tapi gila tanya. Mak bisa sih ajunan cungo dari potrana. Kenapa? Saya jaga anggota tubuhku ini sehingga di akhir ayatku Allah menjaga anggota tubuh. Tak ada si Allah. Makin akan coba karena banyaknya maksiat sama Allah. Umur telopolo, kencing manis, hipotensi, darah tinggi, darah rendah, kencing pahit, kencing apa, tapi ini. Kenapa? Karena batinnya yang bobrok. Maka dari Kak Dinto, hisnul batin, jaga batinnya. Bagaimana Habib cara jaga batin? Saya singkat. Apa? Takwa Allah. Dengan bertakwa kepada Allah. Sifat takwa itu yang membuat benteng batin. Paham ya? Dikatakan apa takwa? Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah yang menghasilkan dua buah. Buah ketaatan, buah meninggalkan kemaksiatan. Itu artinya takwa. Takut ke Allah yang menghasilkan dua. Apa? Meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, saya singkat. Apa tandanya orang itu bertakwa? Beritahu, ini orang bertakwa apa tidak? Tandanya ada 3. 1, ada muaklil haram, nggak makan makanan yang haram. Ini tandanya orang takwa. Mungkin beda orang antem kromo, itu nih antem kromo, kepilih masuk, atau beri takwa. Takwa itu adalah orang yang menjaga tidak makan makanan yang haram. Kedua, raddul basar, menjaga memejamkan mata. Paham ya? Memejamkan mata. Makanya ini cuma sebuah masukan. Kalau bisa acara kayak gini, silat, laki perempuan mau bisa, jangan dibiasakan campur. Paham ya? Ada positif dan negatif oleh menjaga tak nafsu carpak barseso alima orang santrinya terbang semua
Kening reng bini, kelepek kan. Boleh. Selebura tiktokan jadi, mana bini itu ya, ada greeting jadi kakaknya. Paham ya? Jadi kalau bisa, gitu, lebih dianukan acara perempuan, jangan sampai dia nyambung. Amanat loh, maaf, sampai amanat. Mereka orang tuanya mempercayakan anak perempuannya di padepokan sambian, jangan dihinakan. Jangan enggak, beb, aman, insya Allah enggak ada aman. Kalau sudah agama ngelarang, pasti jelek jadinya. Jadi ditolong dianukan, jangan sampai anak perempuan ada. Kalau bisa sebisa mungkin ya sampai yang tahu. Saya cuma ngasih masukan. Terima dia tak terima ini juga boleh tangan apa bilang mereka. Lagi sih. Saya nggak keroyo kok. Ulang selamat. Pokoknya jangan campur berisi tak terima angkat kok ambek disarap itu. Pokoknya lebih besar. Ada itu paham ya? Tolong ya untuk ketua-ketuanya perempuan dilihat pakaiannya, ban-ban boleh bi, nggak apa-apa bagus, cuma dilihat kalau bisa pakai daleman, ya. Kadang kadang pakai anu pas PSPP osen pakai ngeplek dia tangan aduh burung saya silat dia. Ya maaf, saya bukan ngomong kotor. Ini hal terkadang nggak dibahas gitu loh. Yang menggendeng masalah dia. Tapi ini terjadi. Berapa banyak perzinahan, perselingkuhan. Ini gara-garanya dimulai dari sini. Paham ya? Paham ya? Ini harus diperhatikan amanat. Kalau sampai ada yang berzina, apa tanggung jawab? Kalau campian semua ketuanya, sampai yang atas ditanggung jawab gitu. Dimintai tanggung jawab. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan yang kalian pimpin ini kalau ada salah pemimpinnya yang akan ditanyakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tandanya orang yang takwa la yatajarra fi irdinas. Enggak nyakiti orang. Ini tandanya orang takwa. Enggak makan haram, enggak memandang yang haram, dan juga tidak menyakiti orang. Ini tandanya daripada orang yang bertakwa. Itu wasiat saya yang keempat. Yang kelima, jadinya an-nafa' lil ummah wa islahu dzatil bain. Jadikan apa nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kekuatan, seni bela diri sebagai apa? Sebagai dua, memberikan manfaat kepada umat dan juga mensatukan orang yang bertikai. Dzatil bain. Dzatil bain itu orang bain itu orang yang jauh. Dzatil bain orang yang saling berjauhan, kalianlah penengahnya. Jadi wasiatnya seperti itu. Apa manfaatnya orang yang menyatukan orang yang bertikai? Manfaatnya itu ada 4. Cuman karena waktunya nggak cukup, insya Allah lain waktu mulai ujung boleh dan bilang. Beri oni pun bensin oke kan deh. Allahumma shalli ala Muhammad malar muka barakah malar muka manfaat. Amin Allahumma. Ayo saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab. Ini ada hadiah dan juga beda pampak beda lemak, hadiahnya lemak. Tol 2 telur 4 lemak pada surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya aku kasih tak nyatet dari kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, sebutkan make siapa ki? Coba penelitian, di bawah ini. Ada yang jual podcast? Ada? Hah? Betul? Emak? Melaki podcast tuh. Mana sih mana? Pop es, Kubur bisa. Cuma mata dari si mencium ini dia. Pop es loh. Dompet dia lain. Pop es blue. Blue. Hah? Apa? Ada pop es. Ya mau ada pop es lah, mau coba bening lah, es lah apalah. Beli gula segini dia. Saya beli racun enggak boleh pikir ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, sebutkan